Oke, serta pemirsa, di setiap episode Bangga Buatan Indonesia, kami selalu menghadirkan kisah pelaku usaha dalam merintis dan mengembangkan bisnisnya. Nah, kisah inspiratif kali ini datang dari sosok muda pelaku usaha yang di tengah keterbatasan, ia tidak menyerah dan terus berjuang menekuni usaha kerajinan merajut. Wow, lalu bagaimana ya kisahnya? Berikut liputannya untuk Anda. Kisah inspiratif kali ini datang dari sosok muda pelaku usaha. Di tengah keterbatasan, ia tidak menyerah dan terus berjuang menekuni usaha kerajinan merajut. Jayadi, atau yang sejak kecil akrab disapa dengan nama Sandoy, mulai menekuni keterampilan merajut beberapa tahun terakhir saat pandemi COVID-19 melanda. Ia memang mencintai seni, sehingga merajut bukanlah satu-satunya yang ditekuni. Ia juga bermusik dan melukis. Namun merajut adalah jenis keterampilan yang paling disukainya, karena dengan merajut dapat membuatnya terhindar dari rasa jenuh atas kondisinya. Sandoy adalah seorang penyandang disabilitas sejak tahun 1999. Ketika itu, Sandoy yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia lumpuh. Namun kondisi tersebut tidak membuatnya berhenti berkarya. Terbukti, kini Sandoy adalah seorang perajut yang piawai dan berhasil menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Nah, sebenarnya sih awalnya buat kayak ngobatin rasa suntuk aja sih Mbak. Dengan kondisi saya seperti ini kan kayak saya gimana kayak bete, suntuk, jadi saya merajut aja awalnya. Lama-lama bisa jadi dijual-jual kayak gitu, banyak yang mesen gitu kan awalnya, iseng awalnya. Sebenarnya sih cuma berapa bulan ya, cuma 3 bulanan kayak gitu, 2 bulan saya orangnya ya udah aku bikinin walaupun hasilnya juga nggak maksimal gitu ya, tapi awalnya nekat aja gitu, apa adanya, tapi orang juga, aduh lumayan deh ini, akhirnya berkembang sendiri sih. Kayak gimana ya, asik aja, saya merasa seneng aja gitu. Emang kayak ini kayak saya cocok dengan ini, dengan buat ngilangin rasa suntuk saya juga ya kan, dengan kondisi saya seperti ini atau gimana gitu. Bakatnya di bidang seni didukung kesabaran dan jari jemarinya yang terampil membuatnya tidak merasa kesulitan saat pertama kali mempelajari seni rajut. Tidak seperti orang kebanyakan yang cepat mengeluh atau bahkan menyerah pada tahap belajar dasar merajut, Sandoy justru sangat menikmati proses tersebut. Sehingga tak heran, hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, ia berhasil menguasai berbagai trik dan cara dalam merajut. Butuh kesabaran dan ketekunan untuk menyimpul helaian benang menjadi kesatuan pola yang saling terhubung sehingga menjadi sebentuk karya rajut yang unik dan menarik. Ketekunannya membuahkan hasil, rajutan karyanya banyak diminati. Meski masih dipasarkan secara terbatas, namun dalam sebulan ia bisa menerima 15 hingga 20 pesanan. Pesanan rajut itu ia kerjakan sambil menjaga warung kelontong milik orang tuanya. Untuk mengerjakan satu karya rajut memerlukan waktu 1 hingga 3 hari, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Ya pengen sih lebih diperhatiin lagi saya, istilahnya dari pemerintah gitu, buat pelaku-pelaku para UMKM lebih diperhatiin lagi. Pernah sih dia kayak kelurahan gitu, cuman kayak nggak jalan, temen cuman kayak yang nanti dari kelurahan begini gitu, tapi nggak jalan. Ya temen sih pengen ngajak kayak gabungan gini, tapi emang belum jalan aja Mbak. Cuman kayak rencana aja gitu, belum terrealisasi gitu. Ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa. Kayak emang harus punya yang sabar sih ya. Harus kesabaran yang paling nomor 1, sabarnya emang, telatennya gitu. Karena kalau udah nggak sabar ya udah cepat bosen, baru belajar bisa beberapa gitu, atau udah langsung nyerah gitu pasti. Kesabaran sih Mbak paling utama ini kalau ngerajut kayak gini, ketelatenan gitu juga.
Dengan keahlian yang dimiliki, Sandoy sangat ingin membagi ilmunya kepada banyak orang yang tertarik untuk merajut. Ia berharap dapat berkolaborasi dengan banyak pihak agar bisa menambah dan menyebarluaskan keahliannya serta mengembangkan bisnisnya. Bagi Sandoy, harapan dan asa harus terus diperjuangkan dan dirajut dengan penuh semangat. Bagaimana Buatan Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini.